Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gali Aditya. Saya dari program Studi Teknik Sipil angkatan 2023 dengan NIM akhir 21. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perkuliahan pertemuan ke hmm, ke-6 dan ke-7, yaitu tentang metode deteksi kemiringan atau slope detection method gitu. Untuk yang pertama sendiri, penjelasannya, metode deteksi sendiri itu dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis balok dan kerangka kaku statis tertentu. Kemudian semua sambungan dianggap kaku. Sudut di sambungan antara batang dianggap tidak berubah ketika beban itu diberikan. Kemudian rotasi sambungannya itu dianggap tidak diketahui. Karena nantinya akan diperlihatkan bahwa untuk setiap satu batang yang dibatasi oleh dua sambungan, momen ujungnya itu dinyatakan dalam suku-suku rotasi sambungan. Nah, kemudian ini ada untuk memenuhi syarat keseimbangan, jumlah momen setiap sambungan pada ujung pertemuan batang-batang harus sama dengan nol. Nah, di sini ada contoh gambar dari kerangka kaku yang ada di eh, gambar A. Nih, kemudian ini ada diagram benda-benda bebas anggota ini, dan kemudian di C ini ada diagram benda-benda titik hubungnya gitu di antara batang-batang tersebut. Kemudian dengan menggunakan persamaan depresi kemiringan ini, kita nyatain momen ujung dari setiap sambungan itu yang tidak diketahui. Nah, untuk syarat sambungan di B dan untuk syaratnya itu sambungan di B dan di C masing-masing itu M1 ditambah M3 ditambah M5 sama dengan nol. Dan terus juga ada M4 ditambah M7 sama dengan nol. Gitu, teman-teman. Kemudian untuk kedua persamaan di atas itu, kita perlu menentukan nilai theta B sama theta C-nya terlebih dahulu. Eh, Ya, momen ujungnya dapat diperoleh dengan memasukkan rotasi sambungan yang diketahui ke dalam persamaan depresi kemiringan. Oke, kan? Kemudian dengan menggunakan prinsip statika, diagram gaya aksial, gaya geser, sama momen untuk setiap batang itu bisa kita tentuin gitu. Nah, di sini ada penurunan persamaan depresi kemiringan. Nah, untuk yang ada di gambar A sendiri itu kondisi yang kita tinjau gitu dari EI konstan. Kemudian ada di B itu ada kondisi terjepit. Maksudnya kondisi terjepit itu ada di sini nih, ada di tumpuan-tumpuannya gitu. Nih, ada di titik B sama di titik A. Kemudian di sini ada kondisi gaya titik hubung. Nih, di sini. Kemudian ya ini gambarnya nih, di B, ini di C, ini gambar di A itu. Nah, kemudian pada bentangan AB, MA dan sama MB itu dinyatakan dalam suku-suku rotasi ujung theta A dan theta B dengan pembebanan yang diberikan W1 dan W2. Oke. Terus dengan pembebanan yang diberikan pada batang tersebut, kita perlu momen momen ujung terjepit di M0A dan M0B untuk menahan garis-garis singgung tetap di ujung gitu. Kemudian untuk momen-momen ujung tambahan M aksen A dan M aksen B masing-masing harus demikian besarnya sehingga menyebabkan rotasi theta A dan theta B. Nah, tetapi jika theta A dan theta B merupakan rotasi ujung yang disebabkan oleh theta A oleh MA, theta A oleh MA, dan theta B oleh MB, maka syarat-syarat yang terbentuk yang diperlukan itu beda lagi teman-teman. Untuk syarat yang pertama itu kalau theta A sama dengan plus theta A1 min theta A2. Begitupun di theta B ada persamaannya sendiri, yaitu min theta B1 ditambah sama theta B2 gitu. Nah, ini juga ada rumus untuk MA gitu. Sama kayak yang di atas tadi, sama seperti em, ada di theta ini gitu. Kemudian theta A1 sama dengan M aksen A dikali dengan L atau panjang batang tersebut dibagi dengan 3EI. Kemudian untuk theta B1 sendiri eh, hampir-hampir sama rumusnya, cuman untuk EI-nya itu dikali dengan 6. Kemudian untuk theta A2 rumusnya hampir sama dengan theta B1 tadi. Kita sama-sama menggunakan 6E. Nah,
Kemudian untuk theta B2 itu hampir sama dengan theta A1. Rumusnya M aksen B dikali dengan panjang dari batang tersebut dibagi dengan 3EI. Nah, dengan memasukkan persamaan 3 ke dalam persamaan satu, maka kita peroleh itu untuk theta A-nya plus M aksen A dikali panjangnya dikali panjang daripada batang tersebut dibagi dengan 3EI dikurang dengan 3 aksen B dikali dengan M aksen B dikali dengan panjang dari batang tersebut dibagi dengan 6EI gitu. Nah, kemudian ini sama nih kayak yang di rumus sebelumnya yang ada di atas gitu. Kemudian selesaikan persamaan 4 untuk memperoleh NA dan NB gitu dengan memasukkan nah ini ada sorry sorry sebelumnya ada perhitungannya dulu nih untuk M aksen A itu plus 2EI panjangnya dikali dengan 2 theta A plus theta B gitu. Kemudian untuk bisa kita lanjut teman-teman. Tadi itu sampai ada di persamaan 6 yang merupakan persamaan defleksi ya. Kemudian kita lanjut dengan penerapan metode defleksi kemiringan pada balok statis tertentu. Yaitu dengan langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan momen-momen ujung terjepit di ujung setiap bentangan dengan menggunakan rumus-rumus untuk beban terbagi rata dan beban terbagi terpusatnya gitu. Kemudian kita nyatakan semua ujung sebagai suatu fungsi momen ujung dengannya dengan menggunakan persamaan-persamaan defleksi kemiringan. Yang ketiga, tetapkan suatu sistem persamaan-persamaan serempak dengan menggunakan kondisi keseimbangan. Jumlah momen di setiap sambungan harus sama dengan nol. Kemudian selesaikan persamaan serempak. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari rotasi yang sudah diketahui tadi ke dalam persamaan defleksi kemiringan yang bakal kita hitung momen ujungnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal pertama gitu teman-teman. Di sini ada contoh soal di mana balok mendapatkan masa-masa beban gitu. Jadi ada di sini di balok di sepanjang 6 meter kita mendapatkan beban 24 kN per meter. Kemudian di balok yang ada di dengan panjang 12 meter itu ada beban merata sebesar 16 kN per meter, tetapi juga memiliki beban terpusat di tengah-tengahnya yaitu sebesar 8 kN per meter. Kemudian ada di eh, balok lagi sepanjang 6 meter itu kita memiliki beban terpusat di jarak 2 meter, yaitu sebesar 72 kN per meter. Kemudian ada lagi di jarak 1,5 meter kita mendapatkan beban terpusat lagi, tapi berada di ujung gitu teman-teman, sebesar 24 kN. Nah, kemudian kita tentuin dulu nih momen-momen ujung terjepitnya. Sesuai dengan rumus yang di atas tadi, teman-teman tinggal dimasukin. Jadi kayak minus 24 dikali 6 kuadrat kemudian dibagi dengan 12 panjang dari apa? Panjang dari batang balok tersebut. Kemudian sama cara-caranya yang untuk yang selanjutnya nih untuk M0BC, M0CD dan sampai M0DC gitu. Sama caranya. Kemudian baru kita bisa masuk ke persamaan-persamaan defleksi kemiringan, yaitu rumusnya kita masukin untuk MAB tadi kan sama dengan M0AB ditambah dengan 2EI, oh enggak, 2 dikali 3EI dibagi 6. Kemudian dikali dengan 2 theta A ditambah 2 theta B. Nah, untuk hasilnya sendiri ada di sini nih teman-teman hasilnya. Sama cara nyarinya dengan yang ada di atas tadi. Semuanya kita cari ininya. Kemudian setelah cari, baru kita nyari persamaan serempaknya untuk memenuhi syarat sambungannya. Tadi syarat sambungannya itu harus sama dengan nol gitu kan ya. Nah nih, untuk syaratnya sama dengan nol. Nah, baru kita apa namanya bisa masuk ke perhitungannya. Untuk setelah persyaratannya tadi terpenuhi, kita masuk ke perhitungannya. Ya, ada beginilah perhitungannya nih. Kemudian untuk apa namanya penyelesaian persamaan serempak tadi kita eliminasi dan substitusi. Jadi hasilnya tuh mendapat EI theta A sama dengan 0,20 mana ya? Di perhitungan yang oh ya kita tinggal substitusi kita eliminasi tadi ya. Kemudian di EI theta B dapat plus 71,60. Kemudian ya selanjutnya sampai sampai sini lah ya nih sampai EI theta D.
Kemudian baru kita masuk di langkah yang terakhir, yaitu menentukan momen ujungnya. Untuk rumusnya sendiri itu udah tertera di atas, kita tinggal masukin angkanya dan hasilnya juga udah ada di sini gitu. Untuk MAB sampai MDC gitu. Reaksi-reaksi diagram geser dan momen sama dengan contoh soal yang pada metode samaan tiga momen gitu. Kemudian ya mungkin saya hanya mencontohkan di contoh soal yang pertama aja ya. Teman-teman untuk contoh soal kedua sama caranya. Yang pertama kita menentukan momen ujung jepitnya, kemudian persamaan refleksi kemiringannya, kemudian lanjut ke persamaan serempak untuk memenuhi syarat sambungannya yang harus nol semua tadi. Kemudian baru kita bisa menentukan momen-momen ujungnya. Mungkin cukup segini aja yang bisa saya share ke teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.